Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel tentang elektronika, sablon, dan juga otomotif. Di video sebelumnya gue udah pernah bilang mau jelasin tentang multitester analog dan digital. Kebetulan baru yang analog yang gue bahas. Sekarang gue mau bahas bukan bahas ya, itu istilahnya cara menggunakan apa namanya multitester digital, karena sebelumnya udah kita bahas multitester yang analog. Dan multitesternya seperti ini ya, dia tampilannya pakai LCD. Nah, untuk sebelumnya yang kita bahas itu kan ada cara mengukur tegangan AC, DC, sama resistansi, sama apa lagi ya, udah ya, sama resistansi di menggunakan multitester analog. Dan sekarang di sini sekarang ada satu lagi, frekuensi nih. Nah, yang sebelumnya yang analog kita nggak bisa tuh mengukur frekuensi kita, mengukur frekuensi listrik kita nggak bisa karena nggak ada pilihannya ya, pilihannya nggak ada. Kebetulan di yang digital ini ada. Nggak semua juga ya, nggak semua yang alat ukur digital itu bisa mengukur frekuensi. Oke, langsung saja ya kita praktekkan. Di sini lagi, Bang. Nah, di sini ada nggak serumit, nggak sebanyak yang analog ya. Di sini dia lebih simpel. Di sini otomatis ya, dia milih, kita bisa select nih, kita mau pakai DC atau mau pakai AC. Dia kalau AC dia ada lambang sinyal sinus ya namanya ya, sinyal sinus. Dan ini biasa ada DC ya, umum kayak di aki juga, di baterai kayak gini nih lambangnya. Lalu di sini ada buat ngukur dioda, kapasitor, terus ohmmeter atau resistansi. Terus di sini ada cara mengukur frekuensi juga. Dan di sini sama ya, ampere, arus. Wow, bisa arus AC juga nih, bisa arus AC juga. Cuman mungkin ini untuk AC maksimal berapa ya? Oh, maksimal 400 mA. Soalnya kalau sampai 6 ampere 220 volt matilah kita yang ngukur ya. Jangan coba-coba. Oke, langsung saja ya. Sama yang kemarin kita ukur untuk cara mengukurannya. Nah, ini kan ada dua resistor, sama kayak yang kita ukur di analog. Ada dua resistor, yang ini 15 ohm, coklat hijau hitam, dan yang ini coklat hijau coklat 150. Tadi kita ukur di yang analog. Ini juga ada ya, bisa dicek di video sebelumnya karena gua jadiin dua video. Nah, coba kita ukur ya. Yang ini harusnya dia 15. Sama untuk di yang analog juga ada 15 kemarin. Kemarin lagi. Diusahakan ini kita nggak menyentuh si tangannya, karena tubuh kita juga sebenarnya resistansi, jadi dia pasti ngaco terus kalau misalnya kesentuh sama tubuh kita. Nah, di sini kebaca 14,8, bener ya. 15 ohm di sini ada 14,8. Nggak apa-apa lah, itu mah toleransi, entah itu toleransi dari resistor atau juga toleransi dari alat ukurnya ya. Dan kita coba cek yang ini. Oh iya, untuk membuktikan kalau misalnya kesentuh tangan dia akan nih. Ini kita tunggu dulu sampai kayak tadi 14,8. Nah, kalau misalnya kesentuh tangan
Oh enggak ya. Berubah. Oh berubah tuh. Nah ini yang segini berubah, nanti kalau misalnya iniannya besar nanti perubahannya juga agak besar ya. Apalagi kalau gua nggak tahu dah itu istilah masuknya ke elektronika medis itu. Pokoknya yang jelas pasti ada perubahan dah. Nanti bagian khusus dah yang ngebahas itu. Nggak yang terlalu dalamnya. Nah yang ini tadi 150 kita ukur, harusnya dia ada 150 ohm. Nah 146, jadi dia toleransinya 4 ohm ya, 4 ohm ya, 4 ohm. Di sini emas tuh berapa sih? Emas apa silver nih? Emas apa silver, Wan? Emas. Toleransinya tuh 5%. Jadi tinggal dihitung aja lah teman-teman ya. 150 dia ada 146 ohm. Dia toleransinya 5%. Kalau misalnya kurang dari itu berarti ini nggak layak nih dijual di pasaran. Tapi nggak tahu juga, mungkin dari alat ukurnya juga ada toleransi juga. Lalu kita ukur yang power supply. Cara mengukur power supply lebih mudah ya kalau untuk multitester yang digital. Dia udah langsung nampil gitu aja si ininya, siapa si nilainya kita masukin ya. Nah, tadi tuh berapa ya, 5,2 5,4 ya. Nah tadi kan kita ukur pakai alat ukur yang analog itu 5,4 volt, dan di sini 5,32. Untuk segini masih wajar toleransi. Dan untuk mengukur AC nih jangan lupa nih teman-teman, sebenarnya ini udah otomatis sih, cuman kalau misalnya ada juga yang belum otomatis, jadi lebih baik untuk amannya kita pilih aja ya. Di sini ada lambang sinusnya di sini. Nah, kita colok ke colokan. Tadi berapa ya? 233 ya. Tadi pakai yang analog itu 233, dan bener ya di sini 233,6 ya. Bisa jadi resistansi alat, bisa jadi cara kita melihatnya juga itu. Soalnya kalau yang analog itu kita ngelihat di kiri dan di kanan itu sama di tengah pasti agak sedikit perbedaan. Dan sekarang kita coba yang frekuensi. Dan rata-rata bukan rata-rata ya, di Indonesia itu emang kita pakainya 50 Hz. Kita ukur saja ya, di sini ada gak 50 Hz nih untuk frekuensinya, karena nanti ini mempengaruhi ke putaran motor. Kalau misalnya kipas angin, pompa air, dan lain-lain, pokoknya kalau misalnya di bawah 50 Hz otomatis nanti si putarannya lebih berkurang ya. Yang harusnya 1480 rpm mungkin jadi 1000 rpm. Intinya dia lebih pelan dibanding yang misalnya frekuensinya lebih besar dari 50, otomatis dia si putarannya akan lebih besar. Dan itu juga dipengaruhi sama pool si motor ya. Itu beda-beda. Itu untuk yang pool motor standar 4 pool. Oke, langsung saja ya. Kalau ngebahas ke situ agak terlalu panjang, mungkin nanti kita bahas. Nah kita ukur aja dulu langsung ya. Kita lihat frekuensinya 49,99 atau 50 Hz ada ya. Itu 499,9. Mungkin bisa jadi genset PLN itu turun naik sedikit kurang stabil atau dari alat, tapi yang jelas stabil itu nggak mungkin lah. Nggak mungkin 50 Hz aja gitu terus, nggak mungkin. Dan mungkin untuk cara penggunaan multitester digital
segitu ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan bagi yang belum subscribe di subscribe juga ya. Nanti gua bahas tentang elektronika lebih lanjut lagi, dan tentang sablon juga silahkan ditanyakan mau membahas sablon gimana, atau otomotif juga silahkan diisi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.